Welcome back di segmen IP Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Sisi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor kesehatan yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia. PT Charlie Hospital Semarang Tbk atau dengan kode emiten RSCH yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan harga penawarannya berkisar Rp115 per lembar saham dan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 5,3 juta lot atau dana IPO yang diraih berkisar Rp60,95 miliar atau setara dengan market cap Rp304,75 miliar. Dan untuk penjamin emisi di sini ada Shinhan Sekuritas Indonesia dan yang menariknya di sini RSCH ini masuk dalam papan pengembangan. Lalu untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari RSCH? Ya, jadi sini untuk penggunaan dana IPO-nya dibagi menjadi 3, di mana yang pertama sekitar 48,13% akan digunakan perseroan ini untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit Charlie Hospital yang berada di Denmark. Jadi di sini penyelesaiannya rumah sakitnya itu berkisar nanti di bulan Maret 2024. Kemudian yang kedua sekitar 85,89% akan digunakan untuk pembelian alat medis dan sisanya akan digunakan sebagai modal kerja untuk pembelian persediaan perseroan. Lalu seperti apa bisnis dari Charlie Hospital? Untuk bisnisnya sendiri ada di sektor kesehatan, yakni ada di rumah sakit swasta yang dimana rumah sakitnya adalah tipe D. Jadi kalau rumah sakit tipe D ini minimal memiliki 50 tempat tidur. Untuk perseroan sendiri, untuk Charlie sendiri, untuk rawat inapnya sudah berada di 76 dan untuk tempat tidur non kelasnya berada di 20 sehingga total tempat tidurnya berkisar 96 tempat tidur. Dan di sini ada keunggulan kompetitif dari perseroan yang pertama di mana ada terakreditasi dari Paripurna, kemudian yang kedua juga Wellness Center, dan yang ketiga ada Health Tourism, kemudian yang keempat ini Paco Multiplication, dan yang terakhir di sini fasilitasnya terlengkap di wilayah Kendal. Lalu bagaimana dengan kinerja keuangan dari Charlie Hospital? Ya, jadi kalau kita lihat secara laporan keuangannya di mana sayangnya Charlie Hospital ini masih membukukan kerugian di Februari 2023. Jadi kerugian ini berlanjut dari kerugian di tahun 2022. Jadi kalau kita lihat secara laporan keuangannya di sini laba rugi periode berjalannya per Februari 2023 ini mengalami kerugian sebesar 625 juta, di mana angka rugi ini berlanjut dibandingkan dengan Februari 2022 yang memang ruginya lebih besar sekitar 2,39 miliar rupiah. Namun saya masih memang membukukan kerugian. Jadi kalau kita lihat kerugian ini menurun karena ada peningkatan pendapatan. Jadi secara pendapatannya meningkat dari 4,04 miliar menjadi 5,94 miliar rupiah. Nah, selain ada peningkatan dari pendapatan juga memang ada efisiensi dari beban usaha. Jadi kalau kita lihat secara rinci di mana bisa menghasilkan kerugian ini jauh lebih turun, di mana beban usahanya ini turun per Februari 2023 menjadi sekitar 1,94 miliar rupiah yang dibandingkan dengan Februari 2022 sebelumnya sekitar 2,3 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat bergeser di tahun sebelumnya, di tahun 2022 per Desember 2022 kerugian juga masih tercatat oleh perseroan sekitar 7,35 miliar rupiah. Kalau kita bandingkan di tahun 2021 justru membukukan laba sekitar 2,74 miliar rupiah. Namun kalau kita lihat secara pendapatan turunnya ini tidak begitu signifikan ya. Dari 35,55 miliar rupiah tahun 2021 dan di tahun 2022 hanya turun menjadi 33,03 miliar rupiah. Sedangkan kerugiannya ini cukup dalam dari laba 2,74 miliar menjadi rugi 7,35 miliar rupiah. Jadi selain ada penurunan dari pendapatan, juga ada peningkatan dari beban pokok pendapatan. Jadi pendapatannya turun, justru beban pokoknya ini meningkat di tahun 2022. Kalau kita melihat secara rinci di mana untuk beban pokok pendapatan per tahun 2022 itu berkisar 29,3 miliar rupiah.
Sedangkan untuk Desember 2021 hanya berkisar 19,7 miliar rupiah. Nah, jadi ada penurunan pendapatan dan peningkatan beban pokok yang membuat harus Persero ini masih membukukan kerugian. Selain itu juga ada peningkatan dari beban lain-lain sekitar 142 juta dan juga ada peningkatan dari beban usaha menjadi sekitar 12,5 miliar rupiah yang dibandingkan periode tahun 2021 hanya sekitar 12,33 miliar rupiah. Nah, kita juga bisa melihat segmen apa saja sih yang mendorong pendapatan dari perseroan sehingga per Februari ruginya ini cukup menyusut. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada dua segmen, ada rawat inap dan juga ada rawat jalan. Jadi dari dua segmen ini kalau kita lihat ada pendapatan yang signifikan dari jasa penunjang medis dan jasa tenaga ahli. Jadi kalau kita lihat per 2023, per Februari 2023, jasa penunjang medis dan tenaga ahli di rawat inap ini meningkat dari 1,24 miliar menjadi 2,31 miliar rupiah. Begitu juga di rawat jalan yang memang didorong dari segmen jasa penunjang medis dan juga jasa tenaga ahli yang naik dari 447 juta menjadi 1,31 miliar rupiah. Jadi dari dua segmen ini yang memang mendukung pendapatan dari Persero. Namun di sini kalau kita lihat di segmen lainnya juga ada peningkatan. Yang pertama kita lihat di sini ada dari obat dan perlengkapan medis untuk dirawat inap justru turun dari 1,02 miliar menjadi 786 juta saja. Kemudian dari kamar rawat inap dan operasi naik dari 526 juta menjadi 608 juta. Dan untuk peningkatan juga di fasilitas rumah sakit dari 35,25 juta naik menjadi 54,76 juta. Namun sayangnya untuk pendapatan administrasi dan lainnya turun dari 100 juta menjadi 80,6 juta saja. Dan kalau kita lihat di bawahnya di segmen rawat jalannya di mana tadi juga untuk tenaga ahli dan medisnya naik dari 447 menjadi 1,31 miliar. Dan untuk di sini untuk obat dan perlengkapan medis juga meningkat dari 484 juta menjadi 590 juta rupiah. Dan di sini juga ada peningkatan dari fasilitas rumah sakit sebesar dari 7,95 juta menjadi 23 juta,93 juta. Dan di sini untuk yang terakhir pendapatan administrasi juga turun dari 171 juta menjadi 164 juta rupiah. Namun secara keseluruhan pendapatannya masih meningkat dari 4,04 miliar menjadi 5,94 miliar rupiah. Dan kita juga bisa bergeser dari berapa banyak sih pasien yang memang dirawat oleh Rumah Sakit Charles sepanjang periode Februari 2023. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada jumlah kunjungan pasien. Jadi kalau kita lihat per Februari untuk di segmen rawat jalannya sendiri kunjungannya total sekitar pasiennya 9.875. Sedangkan untuk rawat inapnya sekitar 1.062 pasien atau pendapatannya totalnya sekitar 5,94 miliar meningkat dari sebelumnya sekitar 4 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat memang di mana tadi pendapatannya dari tahun 2022 ini justru turun dibandingkan tahun 2021 dan juga di tahun 2022 ini masih membukukan kerugian dan berlanjut kerugiannya hingga Februari tahun 2023. Lalu bagaimana dengan rasio keuangan dari perseroan? Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini di mana harga IPO yang ditawarkan sebesar Rp115 per lembar saham. Namun sayangnya harga kewajarannya kalau kita bisa lihat di sini hanya sebesar Rp58 saja. Yang menandakan bahwa harganya ini over value yang ditawarkan kepada para calon investor. Atau PBV-nya berada di 1,98 atau hampir 2 kali lebih mahal di mana investor ini harus membayar 2 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Dan kalau kita lihat di sini untuk marginnya sendiri hanya berkisar 19,79%. Sedangkan rata-rata di sektor industri rumah sakit margin ini harusnya bisa mencapai sekitar 30%. Sehingga untuk margin dari Charlie Hospital sendiri masih di bawah rata-rata di industri rumah sakit. Dan di mana tadi perseroan juga masih membukukan kerugian di Februari 2023 sehingga net profit marginnya ini minus di 10,53%. Dikarenakan masih membukukan kerugian hingga laporan keuangan terakhir per Februari 2023.
Dan otomatis itu juga berpengaruh terhadap return on equity dan juga return on assetnya. Jadi kalau kita lihat di sini return on equity-nya sendiri berada di angka negatif juga 0,67%, sehingga dalam mengelola modal terhadap laba justru bukan menghasilkan laba namun justru menghasilkan kerugian. Begitu juga dengan return on assetnya sendiri dikarenakan masih membukukan kerugian sebesar di sini ROA-nya 0,65%, berada di angka negatif, sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bukan menghasilkan laba, justru malah menghasilkan kerugian. Nah, kalau kita lihat di sini untuk debt equity rasionya sendiri berada di angka yang sehat, jauh dari 100%, di 4,29% saja nih. Yang menandakan bahwa total modalnya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan total hutangnya. Jadi kalau kita lihat per laporan keuangan 28 Februari 2023 di mana total modalnya itu sekitar 92,93 miliar, sedangkan total hutangnya hanya sekitar 3,98 miliar rupiah. Sehingga DER-nya di sini hanya 4,29% saja. Yang menandakan bahwa dalam membayar kewajiban terhadap modalnya cukup baik dan juga cukup sehat. Dan kalau kita lihat likuiditasnya atau current rasionya juga berada di angka yang sehat di 244,33%. Yang menandakan bahwa dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya juga cukup sehat. Lalu bagaimana dengan kompetitor dari Charlie Hospital? Ya, di sini untuk kompetitornya ada 5 emiten, yang dimana pertama ada PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA, kemudian ada PT Kedoya Adia Raya Tbk atau RSGK, kemudian juga ada Medikaloka Hermina Tbk atau HIL, kemudian juga ada Famon Awal Bros Sedaya Tbk atau PRAI, dan juga Siloam International Hospital Tbk atau SILO. Jadi kalau kita lihat dari 5 kompetitornya ada MIKA, RSGK, ada HIL, PRAI, dan juga SILO. Di sini justru net profit marginnya yang negatif hanya RSCH sendiri atau Charlie Hospital sendiri di negatif 10,53%. Sedangkan untuk MIKA di plus 22,12%, RSGK kemudian di 7,96%, HIL di 7,52%, PRAI di 13,11%, dan SILO di 9,53%. Yang menandakan bahwa kompetitor ini masih membukukan laba sehingga net profit marginnya berada di angka positif. Sedangkan di mana tadi Charlie Hospital masih membukukan kerugian per Februari sehingga angka net profit marginnya berada di angka negatif. Lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari perseroan? Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, presentasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022, terutama di wilayah Jawa Tengah, karena Charlie Hospital ini rumah sakitnya berada di Jawa Tengah ya. Jadi kalau kita lihat tahun 2020 sekitar 35,63% dan menurun angka keluhan kesehatannya menjadi 29,81% di tahun 2021. Kemudian dari tahun 2020 ke tahun 2022 juga turun dari 35,63% menjadi 35,34%. Meskipun kalau kita lihat dari angka tahun 2021 ke tahun 2022 ini meningkat dari 29,81% menjadi 35,34%. Dan menandakan ini bahwa hal ini berarti jumlah masyarakat di wilayah Jawa Tengah yang memiliki keluhan kesehatan ini mulai berkurang. Jadi sehingga kebutuhan terhadap dokter dan juga rumah sakit juga tentunya akan berkurang. Dan kalau kita bisa lihat juga pada slide selanjutnya anggaran atau APBN terhadap sektor kesehatan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di mana pemerintah ini menetapkan alokasi anggaran kesehatan sebesar 186,4 triliun atau 5,6% dari total rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2024. Jadi kalau angka tersebut ini naik sekitar 8,05% dibandingkan outlook APBN 2023 yang sebesar 172,5 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini ada anggaran kesehatan dari 2013 ke tahun 2024. Di sini kalau kita lihat secara diagramnya meningkat ya dari tahun 2013 hingga ke tahun 2021 paling tinggi sekitar 312,4 triliun rupiah. Jadi tahun 2021 ini angka paling tinggi karena ini adalah
untuk menjaga ketika kemarin ada momen COVID. Namun karena kemarin momen COVID sudah mulai bisa diatasi di tahun 2022 sehingga anggaran kesehatannya turun dari 312,4 triliun rupiah menjadi 188,1 triliun rupiah. Dan kita juga bisa melihat di tahun 2023 angka COVID-nya juga semakin turun sehingga anggarannya diturunkan lagi menjadi 172,5 triliun rupiah. Dan untuk di tahun 2024 justru dinaikkan menjadi 186,4 triliun rupiah. Jadi kenapa nih dinaikkan di tahun 2024? Jadi kalau kita lihat Presiden Jokowi mengatakan alokasi anggaran kesehatan tahun 2024 bakal diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan. Nah, jadi anggaran tersebut juga bertujuan mendorong perkembangan industri farmasi. Nah, Presiden Jokowi sendiri juga mengatakan anggaran kesehatan tahun 2024 ditujukan untuk meningkatkan akses dan fasilitas layanan primer dan rujukan. Anggaran juga bakal dipakai untuk menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir dan mengefektifkan program jaminan kesehatan nasional atau yang disebut dengan JKN. Meskipun jika kita lihat anggaran di tahun 2022 hingga tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, namun dikarenakan COVID-19 ini sudah sangat mereda ya kalau kita lihat. Dan juga Presiden Jokowi sendiri telah mengumumkan bahwa pemerintah secara resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia sejak 21 Juni 2023. Jadi Indonesia dinyatakan telah beralih dari masa pandemik menjadi endemi. Nah, keputusan pemerintah ini diambil dengan mempertimbangkan ke angka konfirmasi harian COVID-19 yang sudah mendekati nihil nih atau 0%. Jadi 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19 dan telah dicabut status Public Health Emergency of International Concern oleh WHO sendiri. Nah, jadi kira-kira untuk IPO RSCH ini layak dikoleksi atau tidak? Ya, kita ketahui bahwa PT Charlie Hospital Semarang Tbk atau RSCH masih membukukan kerugian hingga laporan keuangan per Februari 2023. Dan bahkan kerugian ini masih berlanjut sejak kerugian di tahun 2022. Hal ini membuat harga IPO dengan PBV di atas 1 yang ditawarkan oleh Persero ini sangat tidak menarik dengan kerugian yang masih ditawarkan kepada para calon investornya. Selain itu, saat ini bisnis rumah sakit juga tidak menarik ya seperti masa COVID-19 yang dimana sektor kesehatan paling meningkat secara permintaan dan pendapatan. Kini bisnis rumah sakit sudah mulai kembali normal sejalan dengan meredanya COVID-19 di tahun ini. Sehingga IPO RSCH ini belum begitu menarik untuk dikoleksi, apalagi untuk dikoleksi secara investasi jangka panjang. Ya, mungkin itu saja itu yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Dina.